penting sekali nih. Di samping dari sisi sainsnya menarik untuk diteliti, yang paling penting yang kedua adalah ini memang harus dikonservasi karena memang di Pendolan yang tinggal aktif tinggal di situ. Percontohan kalau kita bicara konservasi maleo, ini sudah lama lah. Kalau tentang maleo itu bagaimana di Taman Nasional Bogani. Setahu saya sebagai wali data maleo juga. Wali data maleo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendra bernama masih dalam acara Bonawa Corner. Melihat Taman Nasional Bogani dan Warta-Boni dari berbagai macam sudut pandang. Nah, kali ini saya akan mengajak sobat maleo semuanya melihat Taman Nasional Bogani dan Warta-Boni dari sudut pandang salah satu penggiat konservasi dari Wildlife Conservation Society, Bapak Dani Rogi. Saya kira tadi Pak Iwan Fals tadi, Pak. Pak Iwan Fals ini bintang tamunya. Saya dari muda penggemar Iwan Fals. Oh, iya. Saya berusaha meniru walaupun udah tua begini. Iwan Fals kan sama-sama udah tua. Cuma yang paling penting di Iwan Fals itu lagunya itu. Bagaimana? Semangat lagunya. Spirit ke masyarakat, spirit ke alam. Asik. Kita akan bahas itu. Sip. Kita akan bahas itu. Sebelumnya mungkin perkenalkan dulu, Pak. Perkenalan dulu. Mungkin sobat maleo semuanya belum tahu Pak Dani Rogi ini siapa, perannya apa, siap berbuat apa. Oke, iya. Tadi seperti yang sudah Mas Hendra sampaikan ya, saya memang bergiat gabung kembali tepatnya sudah 1 tahun ini dengan WCS Wildlife Conservation Society untuk sebuah program yang memang di Bogani dan Warta-Boni ini juga memang masih baru 1 tahun ini, jadi kita masih sementara persiapan. Cuma sebelum di WCS sendiri memang ada beberapa lembaga-lembaga lokal masih terkait lingkungan, masih terkait masyarakat itu jalan-jalan lah sana kemari, kerjalah juga buat keluarga. Tapi memang kenal pertama kali Bogani dan Warta-Boni, tahu tentang apa itu konservasi, bagaimana itu satwa pengamatan burung itu di WCS. Di WCS. Tahun 2001 waktu itu kita masih 2001. diawali dengan volunteer. Jadi relawan. Jadi relawan. Relawan ya, kita masih baru ya sebagai mahasiswa ya. Waktu itu sudah mulai dengar-dengar seperti apa bagaimana kegiatan-kegiatan. Nah, ternyata ada program WCS yang waktu itu menerima fresh graduate begitulah. Untuk volunteer. Kira-kira seperti itu. Nah, itu yang pertama kali mengenal apa itu konservasi, pentingnya melindungi satwa, termasuk juga bahwa di kawasan konservasi itu ada Taman Nasional Bogani dan Warta-Boni. Tapi sebenarnya mengunjungi, walaupun waktu itu tidak kenal ya, tidak kenal yang namanya kawasan konservasi atau Taman Nasional itu tahun-tahun sekitar 90 tuh waktu kita jalan-jalan ke air terjun Lombongo, waktu itu top sekali, banyak anak muda macam-macam di Gorontalo yang sekarang di seksi resort Bone kan. Itu kita mengenali. Nah, saat ini kalau di WCS lebih ke program bagaimana yang melibatkan warga, khususnya petani-petani, orang yang berkebun di sekitar kawasan hutan maupun yang di kawasan hutan. Namanya programnya Sustainable Landscape. Sustainable Landscape. Iya. Bagaimana memadukan bentang alam Bogani dan Warta-Boni dengan kawasan-kawasan hutan sekitarnya. Jadi di Bogani dan Warta-Boni ini kan juga ada kawasan-kawasan lain ya selain kawasan konservasi. Ada hutan lindungnya, ada hutan produksi, ada hutan produksi terbatas, ada wilayah apel, dan yang paling penting faktanya di sekitar kawasan itu ada yang langsung tidak langsung, dekat maupun berjauhan itu warga berkebun. Ada masyarakat yang tinggal hidup menggantungkan diri dengan sumber daya alam yang ada di sekitar kampung-kampungnya. Nah, ini juga harus mendapat perhatian juga. Nah, konsentrasi saya alhamdulillah diberi percayaannya memang beberapa tahun, udah cukup lama, itu bagaimana melibatkan warga masyarakat di sekitar kawasan-kawasan konservasi untuk bagaimana sama-sama peduli, sama-sama terlibat dalam upaya-upaya pengelolaan. Tentunya upaya ini harus dilakukan dengan
banyak pihak. Selain Taman Nasional Boganingan Wartawuni, kalau di sekitar situ ada kawasan KPH, kawasan pemangku hutan, kemudian juga pemerintah daerah jangan lupa, sampai di tingkatan pemerintah kecamatan dengan pemerintah desa. Jadinya ya kalau kita bicara tentang satwa, habitatnya harus kolaborasi. Karena satwa itu memang lintasannya tidak bisa dibatasi. Tidak mengenal Mengenal teritori administratif. Ini kawasan konservasi nih, ini bukan ini ya. Saya di sini tidak mengenal itu. Iya. Basisnya itu pun ya basis riset ya, karena setelah dilihat daya jelajahnya ya. Contoh maleo itu tidak hanya ada di Taman Nasional, tapi ada juga di kawasan di luar Taman Nasional. Dia melintas jalan-jalan tuh, dari ada yang di pantai, penerangannya, ada yang di dalam, itu semua terkoneksi. Nah itu pentingnya riset. Cuma daerah-daerah jelajahnya itu menunjukkan memang banyak wilayah-wilayah warga yang sudah berkebun lewat situ, mau nggak mau itu harus kita libatkan juga, jangan dilupakan. Konkretnya pekerjaan Pak Dhani itu apa, Pak? Yang paling pertama sebenarnya konkretnya adalah memastikan bahwa memang usaha-usaha warga yang memang melakukan pekerjaan memang untuk menggantungkan hidupnya dengan di kawasan hutan itu bagaimana bisa tidak menambah lagi membuka areal kawasan-kawasan hutan baru untuk dijadikan lahan perkebunan. Nah itu harus dipikirkan caranya seperti apa. Misalkan dengan melakukan optimalisasi lahan-lahan yang kalau istilah kita sekarang dengan Taman Nasional ya, yang sudah terlanjur itu kita mau lihat kondisinya bagaimana. Apakah memang model pengelolaannya seperti apa, itu harus kita lakukan. Bagaimana caranya agar yang memang sudah terlanjur itu bisa pemanfaatannya itu bisa optimal, tapi dengan cara-cara yang sesuai dengan yang direkomendasikan yang dalam skema Taman Nasional itu yang pemulihan ekosistem. Itu kita mendorong usaha yang dilakukan Taman Nasional, skema itu kita semakin dukung. Contoh kerjasamanya ya kalau di dalam Taman Nasional ada satu desa ya di Matayangan, itu wilayah kerjasama kita. Desa Matayangan di Resort Dumangga Barat. Itu desa site yang kita antara WCS dengan Taman Nasional Boganingan Wartawuni akan bekerja secara intensif. Dalam bentuk apa itu, Pak? Yang paling pertama tentu kita harus memastikan bahwa warga khususnya yang di Matayangan tahu persis program yang kita laksanakan seperti apa. Contohnya adalah bagaimana melibatkan warga untuk turut berpartisipasi dalam model pengelolaan yang ada di kawasan Taman Nasional Boganingan Wartawuni. Itu harus kita petakan dulu. Jadi di Matayangan ini kan memang untuk di kondisi yang ada di situ, warga yang tinggal di Matayangan itu pertama datang dari macam-macam suku, macam-macam latar belakang juga, kerjaan juga, dan kemudian itu kita mesti pastikan dulu. Jadi kita sosialisasikan, kita identifikasi kondisi warga yang ada di sana. Yang kedua, contoh kalau dia pekerjaannya kayak petani berkebun, kita mesti pastikan ini berkebunnya di mana. Nah, gitu. Apakah memang atau lahan perkebunnya di mana? Banyak juga yang lahan perkebunannya itu kalau hasil dari data itu mereka punya kebun di beberapa tempat. Jadi selain memang mereka punya lahan di desa, ada juga yang lahannya di dalam kawasan Taman Nasional Boganingan Wartawuni yang keterlanjuran tersebut. Itu penting supaya kita tahu intervensinya seperti apa. Contohnya kalau skemanya adalah kalau di dalam dia terlanjur berkebun di kawasan Taman Nasional Boganingan Wartawuni, maka kita akan bekerja sama dengan Taman Nasional membantu untuk melakukan pemulihan ekosistem. Kita tahu persis di sekitar Matayangan ada lokasi peneluran penting yang sementara ini lagi dikembangkan yang di Pemokan. Peneluran maleo. Maleo yang saat ini juga lagi sementara diinisiasi. Bagaimana supaya kembali seperti semula seperti yang misalkan ada di Tambun, di Muara Pusian dan lain-lain. Kita dari WCS lebih ke pelibatan para petani yang terlanjur berkebun di situ dengan pemulihan sistem. Ya contohnya apa?
Kalau kita tahu model pengelolaan lahannya ada berapa luas, model penanaman seperti apa, memungkinkan tidak untuk misalkan dikembangkan skema agroforestry. Dengan catatan sesuai dengan tanamannya yang sesuai dengan referensi ekosistem. Jadi harus tanaman-tanaman yang memang ada di dalam kawasan taman nasional. Asli taman nasional. Asli taman nasional. Seperti contohnya yang saat ini udah jadi andalan ya, seperti Miri, Pala. Dia dari segi tegakan, dari segi kerapatan dia bisa membantu untuk menambah tutupan, dan dari segi buah-buahnya itu bisa dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Jadi nanti harapannya kalau dia sudah menanam, tumbuh, kondisi kawasan harapannya akan kembali seperti mula, makin baik tutupannya, tapi dari segi buah-buahannya itu bisa dimanfaatkan. Dengan catatan itu hanya untuk memanfaatkan. Itu yang di dalam kawasan. Nah, kita ingin lihat lagi, selain dia berkebun di kawasan, dia punya tidak sebenarnya kebun yang ada di desa. Kalau ada, berarti akan semakin peluangnya semakin baik. Nah, kalau di desa, karena itu hak miliknya mereka, kita bisa berkreasi dengan berbagai macam jenis tanaman. Jadi lahannya misalkan ada 1-2 hektar, optimalisasi. Jadi memanfaatkan lahan yang sudah ada dengan berbagai macam jenis tanaman, baik tanaman musiman, apakah dia cabai, mungkin juga tanaman seperti rempah-rempah jahe yang punya nilai ekonomi, maupun tanaman-tanaman yang tahunan. Nah, kalau di Matayangan skema yang dikembangkan ya selain misalkan pala atau durian dan lain-lain, mungkin juga di sana kan banyak juga tuh kayak kelapa. Nah, itu bagaimana mengoptimalkan lahan kelapanya? Kalau kelapa kan selama ini banyak ke kopra ya, kopra atau di buah biji. Mungkin nanti bisa kita kembangkan itu selain untuk kopra atau dijual biji langsung, mungkin nanti bisa juga dibikin untuk katakanlah minyak kelapa kampung. Untuk alternatif yang waktu itu kan heboh tuh, minyak kelapa udah susah, minyak mahal. Padahal ada di sekitar kita. Minyak dari kopra itu, maaf dari kelapa dijadikan untuk minyak kelapa. Selain itu mungkin juga bisa untuk VCO dan lain-lain. Nah itu yang sekarang sementara proses identifikasi. Mengoptimalkan lahan di luar kawasan, Ya, untuk menambah nilai ekonomi masyarakat. betul. Artinya nanti ujungnya interaksi masyarakat ke dalam kawasan berkurang ketika di luar kawasan juga optimal. Benar. Jadinya memang kan sebenarnya kalau logikanya, ini kan kalau cerita kawasan kebun di Taman Nasional itu kan letaknya jauh-jauh, perlu usaha. Perlu usaha untuk ke kebunnya. Kenapa Belum tidak lagi, dioptimalkan kenapa yang di dekat saja? Makanya penting kita punya data profil petani yang baik. Itu yang paling pertama dulu. Membuat profil petani yang ada di Matayangan sebaik mungkin. Ini petani ini sebenarnya memang dia pertama punya lahan atau tidak sih? Gitu kan? Itu pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau punya lahan ada berapa? Lahannya di mana? Isinya apa? Bagaimana cara pengelolaannya? Pemanfaatannya selama ini untuk apa? Nah itu pertanyaan-pertanyaan itu harus kita dapatkan dulu. Karena di persiapan 1 tahun itu kayaknya kita masih mematangkan profil-profil petani yang ada di Matayangan. Makanya juga jangan heran petani kadang-kadang juga ini kayaknya juga bertanya, ini kenapa ini? Ada apa ini? Ada apa? Nah, ini mau dikasih maunya apa ini? Mau dikasih bantuan apa ini? Bantuan Biasanya apa begitu. Betul. Jadi sekarang memang salah satu tantangan yang kita hadapi kalau dibilang ada program atau proyek di awal-awal, karena memang ini hal yang mungkin kalau kita tahu sama-sama tahu di Indonesia Lumah, kalau bicara program atau proyek di Tatra ini pasti ada sesuatu bantuan. Gitu. Nah ini yang salah satu tantangannya. Ini yang harus kita mulai benahi ya cara berpikirnya. Betul memang akan ada bantuan, cuma prosesnya juga ada di program tertentu tidak serta-merta. Kita harus tahu persis kondisi petani seperti apa, masalah yang dihadapi, kebutuhannya apa. Saya pikir itu yang paling penting dulu, dengan harapan nanti kalau ada intervensi itu dia lebih tepat sasaran. Kita kan mau membantu itu kan bisa berkelanjutan ya, tidak habis dibantu selesai begitu saja. Nah ini jadi pelajaran penting karena banyak program-program proyek yang mungkin 1 tahun, 2 tahun selesai. Dan bicara program pemberdayaan masyarakat itu susah kalau cuma 1, 2, 3 tahun. 5 tahun pun kita belajar dari proyek yang lain itu masih belum begitu maksimal ya, walaupun sudah ada hasilnya juga di beberapa kelompok. Ada tahapan yang harus dilalui. Ada tahapan yang harus dilalui. Nah ini penting sekali step-stepnya.
harus dipahami oleh semua pihak, baik WCS, Taman Nasional maupun pemerintah daerah, masyarakat harus tahu bahwa memang pemberdayaan itu sebenarnya ada step-stepnya yang harus kita tempuh. Nah itu kira-kira seperti itu kalau bicara konkret ya, walaupun bicara masyarakat ini Complicated. Sebelum ke, dan berarti saya bisa gambarkan, saya bisa nangkap ini, yang sudah terlanjur tadi pulih, ya, lahan di luar kawasan dioptimalkan, ya, nilai ekonomi masyarakat bertambah, ya, dan gangguan terhadap kawasan berkurang. iya. Itu harapannya, Pak. Itu yang paling penting. Itu salah satu harapan ya. Karena memang zaman sekarang ini kan zaman yang eranya orang di mana-mana itu melek teknologi. Jadi handphone di mana-mana. Mereka bisa belajar apapun dari handphone. Dan handphone itu internet sudah lengkap sampai ke desa-desa. Jadi kalau warga itu cerdas literasinya dari sisi digital, dia bisa mempelajari apapun dari internet. Dan itu salah satu tantangan yang harus kita lakukan juga sebagai lembaga-lembaga yang concern ke dunia konservasi, bahwa warga ini di satu sisi sebenarnya informasinya udah banyak juga. Nah, kita harus melakukan upaya-upaya yang memang yang harus lebih cepat lagi ya, walaupun memang sering juga memang kalah dengan kecepatan informasi. Cuma kita harus tahu juga yang tren seperti ini. Petani itu mungkin aja sekarang udah tahu harga kopra berapa sih sekarang, harga kemiri berapa. Nah, itu informasi-informasi itu kita mesti tahu persis juga. Artinya sebagai pelaku kita juga mesti melek IT juga, karena sekarang IT udah di mana-mana. Itu penting, membantu untuk pilihan-pilihan nanti opsi tadi itu. Kalau di sana misalkan sekarang yang paling ngetren contohnya ini ya, paling ngetren contohnya yang sekarang udah ada hasilnya ya, itu kemiri. Saya baru-baru ketemu dengan salah satu warga, kebetulan juga warga itu MMP, itu yang di Dumoga Utara, itu pilot untuk demplot untuk lahan kemirinya itu udah berhasil. Itu perkiraan sekitar mungkin waktu itu 5 hektar ditanam tahun 2017 kan, itu udah menghasilkan. Nah, pertanyaannya kan dia udah motif hasil paling bagus kan, kira-kira sudah ada hasilnya itu hasil mentah. Kalau kemiri kira-kira apa sih produk turunan selain dijual mentah? Nah, itu kalau kita versi yang paling gampang itu kita tinggal di googling atau di YouTube. Turunan dari kemiri apa? Iya. Nah, yang lebih mempunyai nilai ekonomi. Mempunyai nilai tambah ekonomi. Jadi satu catatan penting juga hasil dari pendampingan kita, banyak produk-produk kita itu masih dijual mentah. Kalau bicara kelapa ya paling untuk kopra atau bijinya ya. Ini yang di luar kawasan tadi, Pak ya? Ya, di luar kawasan ya. Kalau kemiri contohnya ya dari lagi-lagi untuk bijinya lagi. Sama dengan pala juga, biji atau pulinya. Padahal banyak produk-produk turunan lain yang dikembangkan. Itu saat ini bisa saja kita lihat, kita pelajari dari YouTube atau kita infonya di googling. Nah itu menarik itu. Soalnya saat ini mudah kita mau belajar tentang pengembangan seperti itu. Kita nanti akan main ke situ juga, pengembangan produk-produk turunan. Cuma catatannya adalah kita udah tahu persis apa yang menjadi kondisi yang ada di wilayah dampingan kita, contoh di Matayangan, apa yang jadi produk andalan yang bisa untuk dikembangkan di sana, dan pasarannya seperti apa. Kira-kira itu kelanjutan-kelanjutannya. Pak Dani tadi bilang ada tantangan. Salah satu tantangan lah. Itu salah satu saja. Tadi bicara tentang apa namanya, kadang-kadang minta bantuan dan sebagainya. Iya. Kalau boleh tahu Pak, tantangannya apa aja dan tips-tipsnya bagaimana sih Pak dalam pendampingan masyarakat? Iya. Di desa sekitar kawasan konservasi. Oke. Nah ini memang menarik ya, karena bicara masyarakat itu memang
kompleks ya. Kompleks. Latar Complicated. belakang pengetahuannya di wilayah dampingan kita itu beda-beda. Beda-beda. Itu kalau dilihat dari informasi awal, contoh banyak di wilayah-wilayah desa penyangga yang di Taman Nasional itu dari segi pendidikan didominasi dengan SD, SMP. Baru di atas sedikit SMA dan hanya beberapa yang perguruan tinggi. Itu ya. Dari segi pendidikan saja yang paling banyak itu masih pendidikan dasar. Ya, atau SMP. Itu pasti beda pendekatannya antara yang masih pendidikan dasar seperti SD, kemudian dengan yang perguruan tinggi itu beda. Latar belakang kemudian juga budaya juga kita tahu di daerah kita Sulawesi Utara itu beragam ya, berbagai macam etnis dengan kebiasaan-kebiasaannya itu juga jadi penting. Akibatnya adalah cara mereka menyerap informasi itu juga beragam juga. Nah, disinilah yang paling penting adalah bagaimana kalau menurut saya itu kita tidak bosan-bosan memberi pemahaman-pemahaman yang paling dasar sekali. Tidak bosan-bosan. Tidak bosan-bosan. Jadi dalam setiap kesempatan itu harus kita berikan informasi-informasi mendasar. Bahwa contoh yang paling mendasar begini ya, bahwa di desa kita ini selain memang kita tinggal ada rumah, pemukiman, keluarga kita, bos sungguhnya di desa ini juga ada yang namanya kawasan hutan. Dan kawasan hutan ini oleh negara memang ditetapkan sedemikian rupa, itu ada aturan sudah dibagi-bagi ya. Jadi contohnya ya wilayah yang paling atas bisa di hulu ada kawasan konservasi seperti Taman Nasional. Kalau kita bicara di Sulawesi Utara ya, ada Taman Nasional Bugani Wartabone. Di bawahnya itu ada kawasan-kawasan, ada hutan lindung, hutan produksi, yang masing-masing itu ada peruntukannya, pemanfaatnya untuk apa, itu mesti dijelaskan. Yang paling penting juga bahwa di kawasan itu bukan kawasan hutan ruang kosong, bahwa ada berbagai macam spesies habitat yang memang sudah lama juga tinggal dan hidup di situ dan butuh kita kerjasama dan berdampingan. Itu harus ditanamkan secara terus menerus. Nah, yang kedua, karena ini kita bicara tentang Taman Nasional, banyak satwa endemik, itu berarti memang mesti kita jelaskan juga lebih apa sih memang. Kenapa sih susah-susah kita melindungi Himalaya katakanlah. Itu juga harus ditanamkan tidak bosan-bosan. Tapinya memang di sisi lain karena masyarakat ini banyak bergelut ke keseharian ekonomi hari-hari, itu kita juga masuk tipsnya dari situ ya. Jadi kita bicara tentang mereka akan lebih tertarik kalau bicara tentang apa yang menjadi kehidupan mereka sehari-hari. Bagaimana misalkan kalau pengalaman ini baru-baru ini ya, itu bagaimana sih tanamannya, konteks misalkan kalau di Matayangan, kenapa sih coklatnya itu banyak kena penyakit atau cabenya kena penyakit. Nah itu tema-tema yang bisa kita masuk entry point gitu. Cuma tentu di sini juga kita harus punya kapasitas juga tentang hama penyakit misalkan. Nah, untuk itu makanya kita mungkin tidak akan bisa sendirian. Orang TN nggak bisa sendirian, WCS tidak bisa sendirian. Makanya kita lihat nih, setelah itu kita identifikasi siapa nih, setelah kita dapat informasi ya, dapat informasi ada problem-problem begini, kira-kira siapa nih yang bisa membantu. Itu kolaborasi, misalkan dengan Dinas Pertanian, para penyuluh-penyuluhnya, kita ajak untuk ngobrol di situ. Itu entry point yang dihadapi keseharian. Atau tentang ketika harga turun misalkan, atau apa yang lagi langka misalkan. Itu entry point di situ. Tapi sambil di situ kita jangan lupa selalu mengingatkan tentang pentingnya tadi itu, tentang perlindungan satwa, perlindungan habitat. Jadi dua sisi itu harus. Artinya itu harus terus menerus, intens. Ini juga kita kan terbatas ya tenaga kita, sumber daya manusianya, dan dalam teknik untuk mengedukasi nggak mungkin kita kalau datang ke desa kita mau kumpulin semuanya, itu susah dan nggak efektif. Makanya akhirnya kita kan bisa penilai nih, dalam setiap kita mau kumpul diskusi yang informal mungkin ya 5-10 orang. Kalau udah mulai formal ada 30, 50 jadi yang dijangkau itu terbatas. Otomatis yang lain itu tidak bisa terjangkau. Yang kita jangkau waktu pertemuan pun mungkin informasi yang diterima itu bisa beda-beda. Bisa beda-beda. Menangkapnya pasti beda-beda. Bisa beda-beda. Jadi bisa saja dia nangkap betul, bisa saja nangkapnya setengah-setengah, atau bisa nangkapnya juga kurang tepat. Jadi itu memang kalau di masyarakat memang ibaratnya
energi kita itu harus disediakan untuk lebih panjang. Karena memang yang namanya membangun kesadaran, pengetahuan itu proses panjang. Kalau saya sih itu. Yang kedua ya sebelum ke situ salah satu tipsnya ya bangun hubungan baik. Jadi jangan begitu datang langsung ngomong tentang program. Oh, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Betul, Jangan begitu. sekali. Diawali dengan namanya kalau di ini ya bangun hubungan baik. Itu pun ada tahapannya ya. Kita ngobrol-ngobrol, cerita biasa. Itu tips-tips yang sederhana. Ketika silaturahmi udah bagus kan, mereka udah akrab, biasanya sih informasi-informasi akan banyak keluar. Nah, tinggal di situ. Bagaimana dari berbagai macam informasi kita saring, kita kemas, yang bisa apa nih poin-poin tertentu yang bisa kita mulai untuk kerjasama yang kita sepakati. Contohnya mungkin tadi mulai dari soal misalkan penyakit atau bisa tentang pupuk yang langka. Kalau pupuk yang langka kita masuk udah langka, kimia berefek pada lingkungan, maka kita mulai dari pendekatan menggunakan pupuk organik. Bahan-bahannya tersedia, mengapa tidak? Nah, itu harus diuji cobakan dan harus tidak apa-apa untuk awal-awal yang ngikutin misalkan baru 3 orang, 5 orang, 10, 20 memang udah seperti itu memang. Yang penting kita ya memang mesti sabar dan semangatnya memang harus luas dan lapang. Memang intens, harus intens kesana terus. Kira-kira begitu. Kalau bicara tentang masyarakat ya. Selain itu Pak, mungkin selain di Desa Matayangan, Oh iya, jadinya itu tadi ya, sustainable landscape ini sendiri sebenarnya dia sekarang ini pendekatannya hampir sama. Karena bagian dari WCS kita banyak di bentang alam Boganinani Wartabone bagian selatan. Jadi Boganinani Wartabone kan ini membentang dari timur barat, pantai utara sampai pantai selatan. Kita saat ini lagi fokus ke bentang alam Boganinani Wartabone bagian selatan. Ya selain Taman Nasional, ada KPHP selaku pemangku kawasan hutan produksi dan lain-lain. Kemudian juga dengan Pemda Kabupaten Bolang Mongondo Selatan, plus dengan beberapa desa yang ada di Kecamatan Pinolosian Tengah. Nah, ini Pinolosian Tengah, beberapa desanya jangan lupa ini bagian dari kalau Taman Nasional ya, bagian juga dari wilayah resort pantai selatan. Karena pantai selatan kan membentang tuh dari mulai Posigadan yang di wilayah mana ya timur sampai Pinolosian Tengah yang di barat. Kita punya desa-desa dampingan ada sekitar 4 desa di situ. Selain yang Matayangan tadi 1 berarti ada 5 yang sama persis. Kita lakukan program-program terkait pemberdayaan. Cuma bedanya adalah kalau di Matayangan itu Enclave artinya sebuah desa yang memang terletak di dalam kawasan konservasi. Jadi Matayangan di dalam kawasan Taman Boganinani. Kalau yang di Pinolosian Tengah itu yang unik adalah mereka itu di wilayah APL, areal penggunaan lain yang kewenangannya memang ada di pemerintah daerah dengan desa-desa yang ada di situ. Nah, yang menarik adalah ini ada hubungannya juga dengan survei-survei yang dilakukan oleh WCS dan Taman Nasional untuk lokasi penurunan maleo. Jadi kan waktu itu historisnya sekitar 2003 ada survei menyeluruh tentang lokasi penurunan yang ada di bentang alam Boganinani Wartabone ini sebenarnya ini selain yang memang ada di yang masih aktif, Muara Posian, ini maleo ini bertelurnya di mana saja, kondisi telurnya bagaimana. Jadi waktu itu 2003 itu dilakukan survei. Banyak tuh. Kalau di posisi pantai selatan setelah disurvei, ternyata yang benar-benar aktif dan masih dikunjungi oleh maleo itu salah satunya yang ada disebut dengan di Tanjung Binerean. Itu memang di wilayah APL. Di desanya ada beberapa desa sekitar situ. Ada desa Mataindung, Mataindung Utara, Toros. Itu di situ ada beberapa site. Cuman tinggal aktif tinggal yang di Binerean itu. Nah, kita waktu itu kan mikirnya begini, ini maleo kan kemana-mana. Maleo kemana-mana. Ini kalau kita lihat di peta kayak di Google Earth itu waktu awal-awal kita mengenal Google Earth, kita penasaran juga lokasi yang terdekat di Tambun mana saja sih. Nah ternyata memang yang dekat-dekat dengan Tambun kalau di pantainya itu adalah
di Binerian situ. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kira-kira kalau kan ini di Mata Indo ini, maaf, di Tambun ini kan lokasi penelurannya kadang-kadang sewaktu-waktu itu banyak datang, sewaktu-waktu sedikit gitu. Berarti ketika sedikit yang lain sebenarnya kemana? Apakah mereka bertelurnya di tempat lain atau bagaimana? Yang paling terdekat adalah yang di Binerian, yang di pantai selatan. di Kan pantai. kita juga penasaran, apakah memang yang di Tambun ini juga bertelur ke Binerian atau yang dari Binerian betul? Nah itu yang dari sisi risetnya yang saat ini kan yang lagi sementara di monitor. Cuma yang paling penting adalah memang lokasi peneluran itu aktif dan habitatnya itu memang dia ada di kawasan hutan termasuk di Taman Nasional Boganingan ini, Wartabone. Artinya penting sekali nih. Di samping dari sisi sainsnya menarik untuk diteliti, yang paling penting yang kedua adalah ini memang harus dikonservasi karena memang di peneluran yang aktif tinggal di situ. Dari sekian banyak yang tidak aktif kan kita harus prioritas yang masih aktif itu yang harus kita jaga. Nah, karena di APL di situ banyak desa, banyak warga yang berkebun, mau tidak mau kita wajib melibatkan warga yang memang tinggal di sekitar situ dengan pemerintah daerahnya. Dengan tentunya dengan Taman Nasional. Karena Taman Nasional kan boleh dibilang yang semacam jadi percontohan kalau kita bicara konservasi maleo. Jadi sudah lama lah kalau tentang maleo itu bagaimana di Taman Nasional Bogani. Setahu saya sebagai wali data maleo juga. Wali data maleo. Jadi Binerian itu juga di situ pengelolanya juga mesti berkoordinasi dan belajar tentang bagaimana cara mengelola di Bogani dan di Wartabone. Itu pembelajaran di situ. Dan waktu itu tanggapan dan respon dari pemerintah daerah bagaimana, Pak? Kalau dari pemerintah daerah sejauh ini syukur alhamdulillah amat baik ya. Karena memang yang paling penting itu dari awal kita sudah memberikan informasi berdasarkan data historisnya. Sebenarnya di Bolang Mongondo Selatan itu banyak lokasi-lokasi peneluran. Cuma berdasarkan data juga itu hilang karena perubahan peruntukannya. Yang dulu lokasi peneluran karena memang itu di APL ya, nggak bisa kita batasi juga, itu berubah menjadi pemukiman. Jadi pemukiman, berubah jadi kebun, berubah menjadi lokasi wisata, dan yang tinggal hanya beberapa. Dan salah satunya yang di pantai adalah yang di Binerian. Makanya kita ajaklah kalau mau, ini ada peluang mau diselamatkan. Dan jangan lupa kalau bicara maleo itu juga punya peluang untuk ekowisata. Seperti yang dikembangkan di Tambun, di Muara Pusian atau Hungayono. Pengamatan burung dan di wilayah sana potensial sekali. Jadi bisa dibikin paket tuh. Nah, ini ada hubungan dengan ekonomi alternatif masyarakatnya. Karena konsep ekowisata sendiri kan memang harus subjeknya itu warga, masyarakat yang sekitar kawasan konservasi, di sekitar lokasi peneluran. Jadi ke depan ini harus kita kembangkan juga untuk pengembangan ekowisata kalau bicara tentang hubungan dengan masyarakat ya. Saya kira begitu. Jadinya sama persis melibatkan petani supaya aware juga bahwa ini ada maleo, minta tolonglah hutan yang tersisa ini dijaga supaya tetap utuh dan bisa bolak-balik. Yang kedua, bagaimana cara menjaganya? Ya kebun-kebun yang sudah ada, yang sudah dimiliki dimaksimalkan. Jadi ketika dibuka 1 hektar, 2 hektar, ya berkebun sebaik mungkin, seoptimal mungkin, dan jangan nambah lagi dan jangan buka lagi. Karena memang sebenarnya kalau kita berkaca banyak di petani tempat lain ya, petani-petani misalkan di Jawa, Sumatera, itu dengan lahan-lahan 1 hektar, sama dengan yang di Dumogas ini juga banyak ya, transmigran, itu dengan lahan yang 1 hektar, kalau maksimal itu sebenarnya lebih dari cukup untuk menghidupi keseharian ya. Itu melibatkan petaninya, aware. Ke depan juga untuk pengembangan ekowisata juga. Hasil dari tani kebunnya mungkin nanti dilihat produk turunannya. Jadi itu yang akan saya kembangkan di 5 desa. Jadinya ada 4 di Pinolosian Tengah, 1 di Matayangan, dan semuanya kita Taman Nasional dengan WCS mesti kolaborasi dengan cantik dan manis. Seperti selama ini. Jadi lokasi penelurannya aman, maleonya nyaman, masyarakatnya harapannya sejahtera. Ya, gitu kira-kira. Itu harapan ke depan dan ideal. Tapinya jalan itu akan penuh dengan tantangan.
Tapi disitulah nah mungkin manusia hidup, karena tantangan itu yang membuat kita semangat, dinamis, bikin hidup lebih hidup gitu kan. Harapannya nih Pak, harapannya ke depan, inginnya mungkin tidak hanya ke masyarakatnya, harapannya juga untuk Taman Nasional, Ya. harapannya ke depan untuk pengelolaan konservasi kita, Ya. untuk Maleo, untuk apapun, harapannya apa dari depannya apa? Kalau WCS kan memang dan saya sendiri sebenarnya gabung udah dari sekitar 2001 sudah lama ya. Jadi yang paling saya seneng adalah bertahun-tahun ini semakin hari kerjasama kita semakin baik. Ternyata kuncinya adalah makin banyak ketemu, diskusi. Seperti saat ini bahkan untuk hal tertentu kita berdebat, karena dengan berdebat kita tahu persis apa yang menjadi harapan, kekhawatiran, keinginan, kelemahan itu. Membuka diri masing-masing, apa yang memang dirasa tidak berkenan, kurang, kita bisa sampaikan secara terbuka. Itu bagian dari proses pembelajaran yang bagi saya sangat menarik, dan itu yang saya rasakan itu poin penting. Mengapa misalkan kayak contohnya kayak Maleo tadi itu untuk di Bogani itu data membuktikan itu semakin baik, populasi meningkat, banyak kawasan peneluran. Itu proses yang tidak mudah, karena saya termasuk yang di awal-awal tahun 2001 termasuk membantu penyiapan lokasi peneluran, dan itu dengan memang banyak try error, banyak diskusi, banyak berdebat juga bagaimana ini ngelola yang baik. Cuma semakin kemari semakin intens, semakin kita tahu bagaimana, akhirnya kita begini tanpa kita ini kita udah tahu memang maksud kita seperti ini. Itu proses panjang ya. Dan saat ini memang untuk WCS sendiri lagi mulai bagaimana masuk melalui SL ini yang pelibatan masyarakat. Pelibatan masyarakat ini kan memang lebih complicated. Kalau Maleo enaknya dia spesies, dia hanya tergantung pada kita. Karena dia insting saja ya. Di mana dia merasa terancam dia pindah. Dia tidak terancam kita bisa arahkan. Cuma kalau manusia, masyarakat ini tidak mudah. Dan kita akan kerjasama masuk di dunia pemberdayaan ini. Akan banyak tantangan, problem yang akan kita hadapi, dan ini kuncinya juga itu hampir sama. Moga-moga kalau ada sesuatu masalah segala macam bisa kita bicarakan secara terbuka. Jadi tidak ada tips yang baru lagi. Kerjasama makin kita tingkatkan, komunikasi semakin baik. Karena memang banyak hal kecil yang diawali dari miskomunikasi, dan miskomunikasi kalau dibiarkan biasanya akan makin melebar. Kalau ada hal-hal kecil, memang bagusnya harus segera kita bicarakan. Yang model ngobrol seperti inilah. Semakin banyak ketemu, semakin dapat formulanya untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana, semakin dapat untuk upaya pengelolaannya ini bagaimana. Betul. Apalagi kalau ditemani oleh kopi kan. Menarik sekali bincang-bincang dengan Pak Dani Laudy. Menarik sekali. Kayaknya kita perlu ngobrol lebih panjang lagi, Pak. Kan Waktu yang membatasi kita. Ya. Hanya semoga lancar kerjaannya. Amin. Harapannya semoga tercapai. Dan sampai jumpa lagi, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dani Laudy. Ini Pak Iwan Fals mau pas di mana lagi nih, Pak? Masalahnya mirip sekali Pak Iwan Fals tuh. Aduh. Terus terang kalau dibilang mirip jauh lah. Iwan Fals itu memang asli ganteng dia. Dan kelebihannya dia adalah pintar menyanyi. Sepertinya Pintar membuat lagu-lagu, lirik-lirik yang memang sederhana namun mengena di masyarakat.